Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siaran ini dalam rangka untuk bersama-sama mempelajari firman-firman Allah dalam Al-Quranul Karim, khususnya yang masuk ke juz 30 dalam Al-Quran. Maka di awal pertemuan ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha kita untuk belajar membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan kaum muslimin pada umumnya. Karena tentunya memahami, mengerti isi dan kandungan Al-Quranul Karim adalah sebuah ilmu yang agung, ilmu yang sangat besar yang kita tidak bisa memahaminya, tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mari kita berdoa kepada Allah, semoga usaha kita untuk belajar ini bernilai ibadah, bernilai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat amal kebaikan kita nanti di hari akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca insyaallah tafsir surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha insyaallah kebanyakan atau mayoritas kita sudah menghafalnya. Bahkan ini termasuk salah satu surat yang sering dibaca dalam sholat fardu 5 waktu. Naam, biasanya sholat maghrib ataupun sholat isya. Naam, sangat sering kami pribadi mendengar imam di masjid-masjid membaca surat Ad-Duha. Maka pada kesempatan ini kita mencoba untuk membaca makna dan kandungan ayat-ayat dalam surat Ad-Duha ini, khususnya yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang akan kita pelajari bersama. Naam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, seperti namanya, surat ini dinamakan dengan surat Ad-Duha, yang artinya adalah waktu duha, waktu yang terang benderang, di mana matahari sudah mulai naik begitu, namun cahayanya belum terasa menyengat. Itulah yang disebut dengan waktu duha. Surat Ad-Duha ini termasuk surat Makkiyah, yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah ke Madinah. Terkait dengan surat Ad-Duha, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ahlus Sunan meriwayatkan sebuah riwayat yang menjadi sebab turunnya surat Ad-Duha ini. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtaka yauman lailatan aw lailatain. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sakit pada waktu itu 1 malam atau 2 malam, falam yaqum, sehingga beliau tidak melaksanakan sholat malam. Naam, nanti akan kita pelajari insyaallah di surat Al-Muzammil. Naam.
ada keterangan di sana bahwa sholat malam itu adalah termasuk kewajiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diriwayatkan pada waktu itu beliau tidak melaksanakan sholat malam 1 atau 2 malam. Karena beliau sakit. Ada riwayat lain menjelaskan bahwa sakit yang beliau alami adalah cedera yang ada di tangan beliau dengan sebab dilempar batu oleh orang-orang musyrik. Demikian disebutkan dalam sebagian riwayat. Tangan beliau itu cedera, luka, berdarah disebabkan lemparan batu oleh orang-orang musyrik. Maka dalam keadaan seperti itu, atat imra'atun, ada seorang wanita musyrikah yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keterangan tafsir Ibnu Katsir disebutkan wanita ini adalah Ummu Jamil, yaitu istrinya Abu Lahab. Wanita musyrikah ini atau Ummu Jamil ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, "Ya Muhammad, ma ara syaitanak illa qad tarakak." Wahai Muhammad, aku melihat setan yang biasa membisikimu telah meninggalkanmu. Maksud Ummu Jamil adalah bahwa wahyu yang biasa turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah beberapa waktu tidak turun, dan memang benar demikian. Diriwayatkan bahwa beberapa waktu wahyu berhenti, tidak turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Jamil yang mengetahui hal tersebut mencela Nabi, mengejek Nabi dengan celaan seperti tadi. Aku melihat setan yang biasa membisikimu telah meninggalkanmu. Tentunya itu adalah perkataan orang musyrik. Yang benar bahwa wahyu yang turun kepada beliau semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikarenakan hikmah, dikarenakan maksud yang agung, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memang sempat menahan wahyu sehingga tidak turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah Ummu Jamil mengatakan seperti itu, tidak berselang lama, 1 atau 2 hari setelahnya turunlah surat Ad-Duha ini. Turunlah surat Ad-Duha yang nanti di ayat ketiga Allah membantah perkataan Ummu Jamil. Nanti akan kita pelajari insya-Allah. Demikianlah penjelasan tentang sebab nuzul surat Ad-Duha, yaitu ketika wahyu sempat tidak turun kepada beliau beberapa saat, kemudian Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab meledek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pun menurunkan surat ini sebagai bantahan kepada Ummu Jamil dan orang-orang musyrik yang lainnya. Dan faedah selanjutnya sebelum kita membaca tafsir surat Ad-Duha, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau bahwa malaikat Jibril ketika menurunkan surat Ad-Duha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya yang sangat-sangat besar. Yang disebutkan dalam riwayat bahwa sayap kanan dan kirinya bisa menutup ufuk barat dan timur. Ufuk barat dan timur itu bisa tertutup semuanya oleh 2 sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril dalam keadaan seperti itu menampakkan wujudnya mendekat kepada Rasulullah SAW dengan sangat dekat sekali, lalu menyampaikan wahyu Allah yaitu surat Ad-Duha. Sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad-duha", demi waktu duha. Waktu duha yang kita sampaikan tadi yaitu waktu ketika matahari sudah mulai meninggi. Seperti saat ini, matahari sudah mulai meninggi, namun sinarnya belum terasa begitu terik, belum begitu menyengat. Inilah yang disebut dengan waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu duha, demi waktu duha. Ayat yang kedua, wal laili idza saja,
dan demi waktu malam apabila telah gelap gulita. Naam, maka di dua ayat pertama ini Allah berfirman dengan dua waktu. Naam, dua waktu yang saling bertolak belakang. Yang pertama Allah berfirman atau bersumpah dengan waktu duha, yaitu awal siang. Naam, waktu duha awal siang yang identik dengan cahaya, terang. Naam. Kemudian yang kedua Allah bersumpah dengan waktu malam. Waktu malam yang identik dengan gelap. Kemudian hitam. Maka Allah di sini bersumpah dengan dua makhluknya. Awal siang dan awal malam. Naam. Demi waktu duha. Demi awal siang ketika terang benderang. Dan demi waktu malam ketika mulai gelap gulita. Matahari sudah tenggelam. Gelap mulai menyebar kemana-mana. Dan dua hal itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah berfirman dan bersumpah dengan dua makhluknya yang agung tersebut, Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan Tuhanmu tidaklah membencimu. Inilah ayat yang diturunkan oleh Allah untuk membantah perkataan Ummu Jamil. Naam, bahwa wahyu yang sempat tidak turun beberapa waktu kepada beliau itu bukan karena Allah sudah meninggalkan Nabi Muhammad, bukan karena Allah lupa, bukan karena Allah membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama sekali. Naam, bahkan sebaliknya itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja, dengan maksud dan tujuan yang agung. Naam, dengan maksud dan tujuan yang agung, yaitu untuk menampakkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang hanya menyampaikan wahyu, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak membuat-buat ayat sendiri. Beliau tidak mengada-ngada tentang syariat agama Islam ini. Sehingga kalau tidak turun wahyu kepada beliau, beliau tidak bisa menyampaikan apa-apa. Naam. Beliau tidak bisa membacakan ayat apa-apa karena memang beliau tidak membuat-buat ayat sendiri. Maka seharusnya yang demikian ini jika difahami oleh orang-orang musyrik seharusnya membuat mereka itu beriman. Naam. Kalau Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membuat ayat sendiri ketika tidak diturunkan wahyu kepadanya, tidak bisa menyampaikan apa-apa jika tidak difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya itu membuat mereka beriman bahwa itu adalah bukti Rasulullah SAW itu memang benar-benar utusan Allah. Naam, benar-benar Nabi yang jujur, bukan yang mengada-ngada, bukan pendusta seperti yang mereka tuduhkan. Naam. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah itu tidak meninggalkan beliau, tidak membenci beliau, bahkan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat mencintai beliau. Bahkan Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Naam, tidak ada makhluk lain yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari golongan apapun. Baik dari golongan manusia, jin, maupun benda-benda yang lainnya, tidak ada makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melainkan Rasulullah SAW. Naam, oleh karena beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah, beliau dipilih untuk menjadi nabi yang terakhir. Naam, beliau dipilih untuk menyampaikan agama yang terbaik, yaitu agama Islam ini. Dan beliau dipilih untuk menjadi nabi bagi umat yang terbaik, yaitu umat terakhir, umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Oleh karenanya di beberapa ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah itu betul-betul menjaga, melindungi, mengawasi Nabi Muhammad SAW, tidak pernah sama sekali meninggalkan, melupakan, apalagi membenci Nabi Muhammad SAW. Di antara ayat tentang itu adalah yang Allah firmankan dalam surat At-Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan bersabarlah kamu, naam, untuk melaksanakan hukum Tuhanmu. Sesungguhnya kamu berada dalam pengawasan kami.
Naam, Allah mengatakan sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada dalam pengawasan kami. Jadi Allah selalu mengawasi beliau, Allah selalu melindungi beliau, menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalam ayat yang lain yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219 Allah berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum." Allah adalah zat yang melihatmu ketika engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin. Begitu pula ketika engkau bersama orang-orang yang sujud. Artinya, kamu berdiri, kamu sujud, kamu tidur, kamu berjalan, dimanapun kamu berada, apapun yang kamu kerjakan, Allah melihat semuanya. Melihat untuk mengawasi, untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan penjagaan seperti itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintai beliau dan Allah meninggikan derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam surat Al-Insyirah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, Allah menegaskan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untukmu sebutan namamu. Kami tinggikan untukmu namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita bahas bagaimana cara Allah meninggikan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang keempat, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sungguh negeri akhirat lebih baik untukmu daripada negeri yang pertama, maksudnya dunia. Ayat keempat ini Allah buka dengan lamut taukid, lal akhirah. Naam, lal akhirah. Lam di awal kata ini dinamakan dengan lamut taukid atau lamul ibtida, yang fungsinya adalah untuk memberi penegasan. Dan sungguh benar-benar negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Hal tersebut tentunya karena di sanalah, di negeri akhiratlah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan nikmat yang abadi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh siapapun, sama sekali tidak pernah dilihat oleh siapapun. Naam. Maka Allah di sini menegaskan kepada beliau dan kepada kita semuanya. Ayat ini bukan hanya berlaku bagi beliau saja, namun berlaku bagi kita semuanya. Allah menegaskan bahwa nikmat akhirat, kebahagiaan akhirat, kesuksesan akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada kesuksesan di dunia. Naam. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW diberi pilihan oleh Allah untuk memilih dunia atau akhirat, beliau memilih akhirat. Naam. Seperti disebutkan dalam hadis ketika beliau bersabda, yaitu satu ketika beliau naik mimbar kemudian beliau bersabda, "Inna 'abdan min 'ibadillah khayyarahullah baina an ya'isha fid dunya ma Allah an ya'ish." Sesungguhnya ada salah satu hamba Allah yang diberi pilihan antara hidup di dunia sampai umur yang hanya Allah yang mengetahui, entah sampai sepanjang apa umur itu. Naam. Wa baina ma indahu, pilihannya antara itu atau memilih nikmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, fakhtara ma indahu, maka hamba itu memilih nikmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Yang mana disebutkan dalam riwayat tersebut ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis karena beliau faham bahwa yang dimaksud dengan seorang hamba dalam sabda beliau tadi adalah beliau sendiri. Naam, bukan orang lain. Beliau itu sedang menceritakan diri beliau sendiri. Naam, namun tidak menyebutkan nama beliau secara langsung. Naam. Dan Abu Bakar memahami hal tersebut, bahwa Rasulullah SAW diberi pilihan antara hidup di dunia selama-lamanya atau nikmat akhirat. Rasulullah SAW memilih nikmat akhirat. Sehingga Abu Bakar menangis karena beliau faham bahwa itu adalah isyarat tentang dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Naam. Itu ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima Allah berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan sungguh Rabbmu akan memberikan kepadamu
sampai kamu merasa puas. Naam, sungguh Rabbmu akan memberikan nikmat kepadamu sampai kamu merasa puas. Dalam ayat ini Allah pun memberikan penegasan dengan menggunakan lam taukid, la saufa. Naam, la di situ artinya adalah sungguh atau benar-benar. Adapun saufa disebutkan oleh Syekh Utsaimin tadullu ala tahaqquqi syai'i lakin ba'da muhlatin wa zaman. Saufa itu artinya adalah menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi namun ada jeda, tidak sekarang. Hal yang pasti terjadi beberapa saat lagi, naam, dan tidak sekarang. Naam. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada beliau bahwa Allah benar-benar akan memberi nikmat yang besar kepada beliau sampai beliau merasa puas, sampai beliau merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat dalam dengan kacamata bahasa Arab, dengan kacamata ilmu bahasa Arab, kita lihat yu'tika di sini, yu'tika itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Namun objeknya hanya satu. Naam. Sedangkan dalam ilmu bahasa Arab, kata kerja yu'ti itu seharusnya memiliki dua objek. Kata kerja yu'ti yang artinya memberi, naam, itu harusnya memiliki dua objek. Sedangkan dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan satu objek saja. Berarti ada objek kedua yang tidak disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Dan itu sering terjadi dalam Al-Quran. Banyak dilakukan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Allah tidak menyebutkan objek. Apa maksud dan tujuan dari uslub, dari penggunaan pola kalimat seperti ini? Maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa maknanya umum, maknanya sangat luas. Jadi Allah tidak mengatakan misalnya Allah akan memberikan kepadamu nikmat harta sampai kamu puas. Enggak, Allah tidak mengatakan begitu. Enggak disebutkan objek keduanya. Allah akan memberikan kepadamu nikmat keturunan sampai kamu merasa puas dan senang. Tidak begitu. Allah hanya mengatakan Allah akan memberikan kepadamu sampai kamu merasa puas. Tidak disebutkan apa yang akan diberikan oleh Allah. Dengan pola kalimat seperti itu, maka maknanya menjadi luas bahwa Allah akan memberikan segala-galanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan memang betul Allah telah memberikan segala-galanya kepada Nabi Muhammad SAW. Pemberian yang terbesar adalah ketika Allah memberikan kepada beliau hidayah dan taufik. Allah memilih beliau menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Allah mencintai beliau dengan sebenar-benarnya, mengangkat beliau menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat Allah pun akan memberikan kepada beliau nikmat yang sangat besar, yaitu berupa asy-syafa'atul udma. Naam, syafa'atul udma, yaitu syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW untuk menolong seluruh umat manusia. Maksudnya adalah menolong agar segera dilaksanakan penghitungan amal. Seperti disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, bahwa ketika manusia dibangkitkan nanti, naam, kemudian semuanya bingung, ketakutan, tidak tahu harus melakukan apa. Semuanya menunggu penghitungan amal untuk segera dimulai. Namun ternyata sudah menunggu sangat-sangat lama tidak segera dimulai. Semua orang sudah kehausan, semua orang sudah ketakutan, kebingungan. Naam. Dalam keadaan seperti itu manusia meminta tolong kepada Nabiullah Adam untuk segera menyampaikan kepada Allah agar segera dimulai penghitungan amal. Ternyata Nabi Adam tidak sanggup, tidak mampu. Kemudian manusia datang kepada Nabi Ibrahim atau sebelumnya kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun merasa tidak mampu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, 5 para nabi dan rasul yang paling mulia didatangi oleh manusia supaya beliau-beliau menyampaikan kepada Allah, naam, minta segera dimulai penghitungan amal. Namun semuanya tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani dan tidak ada yang mampu melakukan hal itu. Karena pada hari kebangkitan Allah Subhanahu wa taala marah dengan semarah-marahnya. Marah besar yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala marah dengan kemarahan seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti itu
hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu, hanya beliau yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dimulai penghitungan amal. Nah, itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul udma, dan itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hanya diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalam ayat-ayat ini ayat 1 sampai ayat 5, Allah itu menyebutkan nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada Allah, diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Jadi tadi Allah mengatakan Allah itu terbalik ya, mohon maaf. Di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Allah menyampaikan nikmat-nikmat yang akan diberikan nanti di akhirat. Naam, ayat keempat misalnya. Ayat keempat misalnya Allah mengatakan Allah akan memberikan nikmat akhirat. Naam, nikmat akhirat kepadamu. Itu nikmat yang nanti akan diberikan oleh Allah. Begitu pula ayat yang kelima. Allah mengabarkan tentang nikmat yang besar yang akan diberikan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa syafaatul udma tadi, yang bisa menolong seluruh umat manusia. Itu pun nikmat yang akan diberikan nanti pada hari akhirat. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, jadi ayat ke-6, ke-7, ke-8 itu menyebutkan nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada beliau. Nah, jadi susunan ayat dalam surat Ad-Duha ini sangat luar biasa. Setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang akan diberikan nanti di akhirat, kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang sudah diberikan di dunia kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud dan tujuannya? Maksudnya adalah untuk memastikan, untuk menjelaskan bahwa janji Allah itu pasti benar. Ketika Allah berjanji akan memberi nikmat kepada beliau yang besar nanti di akhirat, janji itu pasti benar, bukan omong kosong. Apa buktinya kalau janji itu benar? Buktinya adalah ketika di dunia ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang banyak kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia saja Allah memberikan nikmat yang banyak, apalagi nanti di akhirat. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepada beliau selama di dunia ini? Tentunya di sini hanya disebutkan beberapa nikmat, tapi itu adalah nikmat-nikmat yang besar. Nikmat pertama Allah mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan anak yatim, dalam keadaan sebagai anak yatim, kemudian Allah melindungimu. Naam. Ayat ini, ayat ke-6 ini, jika dilihat dengan kacamata ilmu bahasa Arab, bentuknya adalah kalimat pertanyaan. Alam yajidka. Bukankah Allah mendapatimu? Begitu. Namun pertanyaan ini bukan untuk dijawab. Allah bertanya bukan ingin menerima jawaban, melainkan ini istifham atau pertanyaan litakrir, pertanyaan untuk menegaskan, untuk memberi pernyataan. Allah menyampaikan pernyataan dalam ayat ini bahwa kamu itu dulunya anak yatim. Naam, ayahmu meninggal ketika kamu masih di kandungan. Ibumu meninggal ketika kamu berusia 6 tahun. Naam. Kemudian kakekmu meninggal ketika kamu berusia 8 tahun. Setelah itu kamu diasuh oleh pamanmu Abu Talib. Naam. Bukankah kamu dulu adalah anak yatim? Naam. Tidak punya orang tua. Kemudian Allah fa'awa. Allah melindungimu. Allah memilih orang-orang sebagai pelindungmu. Naam. Allah beri tuntunan, Allah beri kemudahan Abu Talib untuk melindungi beliau. Paman beliau Abu Talib yang jelas-jelas musyrik. Abu Talib itu musyrik, bukan muslim. Tapi Allah tunjukkan hatinya Abu Talib ini supaya mau melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan secara logika tidak masuk akal. Orang musyrik di kota Mekah itu semua memusuhi Nabi Muhammad. Naam, semua memusuhi Nabi Muhammad. Kok ini ada orang musyrik mau menjadi pelindungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam.
Tidak lain dan tidak bukan karena Allah lah yang menuntun Abu Thalib supaya mau melindungi Nabi Muhammad SAW meskipun dia musyrik. Nah, mungkin ada yang menjawab, itu kan karena Abu Thalib pamannya sendiri, pamannya Nabi Muhammad SAW. Maka jawabannya, bukankah Abu Lahab juga paman beliau? Jawabannya betul. Abu Lahab itu juga pamannya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab musyrik, Abu Thalib juga musyrik. Tapi kenapa bisa sangat berbeda? Abu Lahab memusuhi, bahkan ingin sekali membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Thalib, orang musyrik dan mau menjadi pelindungnya Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahwa Allah lah yang melindungi Nabi Muhammad, memberi perlindungan kepada beliau melalui perantara paman beliau, yaitu Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib orang musyrik. Jadi Allah di sini menyampaikan Allah akan melindungimu, atau Allah telah melindungimu sejak dahulu, sejak kamu masih kecil. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan nikmat pertama yang telah Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-7 menyebutkan nikmat yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapatimu dalam keadaan tersesat, kemudian Allah memberikan petunjuk kepadamu. Ayat ini harus difahami dengan baik supaya tidak salah faham sehingga menyimpulkan dan mengajarkan ilmu yang salah. Seperti sempat ramai beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW dulunya juga sesat. Dulunya juga melakukan perbuatan syirik dan maksiat, kemudian diberi hidayah oleh Allah, kemudian beliau hijrah dan diangkat menjadi nabi. Maka kita harus melihat penjelasan para ulama. Apa maksud ayat ini? Apa maksud Allah berfirman, bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang sesat, kemudian Allah memberikan petunjuk? Maksudnya bukan seperti yang disampaikan orang tersebut. Maksudnya adalah Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ada pendapat yang mengatakan maksud ayat ini bahwa dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil, beliau bermain bersama teman-temannya, kemudian beliau tersesat, masuk di jalan-jalan, di gang-gang sempit di kota Mekah, kemudian beliau tersesat, tidak tahu jalan pulang. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun beliau sehingga beliau bisa pulang ke rumahnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan maksud ayat ini adalah bahwa dahulu Nabi Muhammad SAW ketika sedang berdagang ke negeri Syam bersama paman beliau Abu Thalib, beliau sempat tersesat. Tidak tahu jalan pulang dikarenakan disesatkan oleh iblis. Namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menolong beliau hingga akhirnya beliau beserta pamannya bisa pulang dan kembali ke rumah. Itu pendapat yang kedua. Ada pendapat yang lebih bagus lagi, dan ini pendapat yang lebih kuat. Ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa maksud ayat ini adalah kata dhallan, kata sesat di sini maksudnya adalah ghaira alimin, tidak berilmu. Jadi maksud ayat bukankah dahulu Allah mendapatimu sebagai orang yang sesat, kemudian Allah memberikan petunjuk? Maksudnya adalah, bukankah dahulu kamu itu tidak memiliki ilmu? Sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diturunkan wahyu, kamu tidak punya ilmu apa-apa. Dan memang betul begitu. Beliau adalah ummi, orang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Beliau hanya memiliki ilmu setelah diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu beliau tidak memiliki ilmu. Itulah pendapat yang lebih kuat, bahwa maksud sesat di sini maksudnya bukan beliau pernah jadi orang musyrik, beliau pernah jadi ahli maksiat, tidak sama sekali. Maksudnya adalah ghaira alimin, bahwa dulu kamu itu tidak memiliki ilmu. Hal ini didukung dengan ayat-ayat yang lain. Ada kurang lebih 3 ayat dengan makna yang menguatkan pendapat yang ketiga tadi. Di antaranya firman Allah dalam
surat An-Nisa ayat 113. Allah berfirman, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan kepadamu ilmu yang dulu belum kamu ketahui. Naam, Allah mengajarkan kepadamu ilmu yang dulu belum pernah kamu ketahui. Naam. Dulu Nabi tidak tahu tentang takdir, Nabi tidak tahu tentang malaikat, Nabi tidak tahu tentang hari akhirat, Nabi tidak tahu tentang semua ajaran-ajaran Islam ini. Naam. Beliau tahu setelah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayat yang kedua yaitu firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 48, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu biyaminik." Dan kamu sebelum diturunkan wahyu kepadamu tidaklah pernah membaca kitab suci sebelumnya. Naam, sebelum diturunkan wahyu kepadamu wahai Muhammad, kamu dulu tidak bisa membaca kitab suci. Naam, wala takhutuhu biyaminik. Kamu juga tidak bisa menulis dengan tangan kananmu. Menunjukkan bahwa beliau itu tidak punya ilmu, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Naam, beliau memiliki ilmu setelah diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih jelas lagi adalah yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan begitulah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an ini. Naam, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab suci, apa itu keimanan. Naam, saya ulangi. Allah mengatakan sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab suci, apa itu keimanan, kamu tidak tahu sebelumnya. Walakin ja'alnahu nura, akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang kami beri petunjuk dengan kitab suci itu hamba-hamba yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Naam. Jadi ayat ini dengan tegas mengatakan kamu dulu tidak tahu apa itu kitab suci, apa itu iman, apa itu kufur, apa itu baik, apa itu buruk. Tidak tahu. Kamu tahu setelah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah maksud ayat ke-7. Bahwa dulu kamu tersesat kemudian Allah beri petunjuk. Artinya dulu kamu tidak memiliki ilmu. Naam, maka Allah pun memberi petunjuk kepadamu. Naam, maksudnya Allah memberikan hidayah kepadamu. Kamu tahu apa itu iman. Kamu tahu apa itu kebaikan. Bahkan kamu menjadi nabi dan rasul. Orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ayat yang ke-8 Allah berfirman, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Allah mendapatimu sebagai orang yang miskin. Orang yang tidak punya apa-apa. Kemudian Allah memberikan kecukupan kepadamu. Naam, Allah mendapatimu sebagai orang yang miskin, orang yang fakir, kemudian Allah menjadikanmu berkecukupan. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Jadi 3 nikmat yang Allah sebutkan ini, naam, menjadi bukti bahwa Allah itu benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melindungi beliau ketika beliau itu dilahirkan sebagai anak yatim. Naam. Allah memberikan petunjuk kepada beliau setelah sebelumnya beliau itu tidak memiliki ilmu. Naam. Allah memberikan kecukupan kepada beliau padahal sebelumnya beliau itu orang fakir, tidak punya harta. 3 nikmat ini telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan itu menjadi bukti nyata bahwa Allah mencintai beliau. Sehingga tidak perlu diragukan lagi kebenaran janji yang beliau sampaikan sebelumnya. Beliau akan diberi nikmat yang besar di akhirat. Beliau diberi kedudukan yang mulia di akhirat, maqamam mahmuda, diberikan syafaat yang besar pada hari akhirat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Naam. Maka setelah menyebutkan nikmat-nikmat tersebut, Allah berfirman pada ayat yang ke-9, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Maka adapun kepada anak-anak yatim, janganlah kamu menghardiknya. Janganlah menghardik, jangan membentak, jangan kasar, jangan mengusir anak yatim. Ayat ini adalah
sebagai kelanjutan dari nikmat yang Allah terangkan pada ayat sebelumnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Naam, kamu itu dulunya yatim, kemudian Allah melindungimu. Nah, maka sekarang jangan kamu menghardik, mengusir kasar kepada anak yatim. Masya Allah. Ini juga muqabalah lagi. Nah, setelah dulu kamu yatim dan dilindungi oleh Allah, sekarang janganlah kamu itu menghardik anak yatim. Nah, itu berlaku bagi beliau dan berlaku bagi kita semuanya. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah membenci, menyakiti, mendolimi anak yatim. Anak yatim yaitu anak yang tidak memiliki ayah dan dia belum baligh. Dia belum baligh disebut dengan yatim. Kalau sudah baligh namanya bukan lagi yatim. Namun jika itu orang yang kekurangan, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Nah, kemudian ayat ke-10 Allah berfirman, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun orang yang meminta-minta maka janganlah kamu mengusirnya. Nah, orang yang meminta-minta janganlah kamu usir. Nah, ini muqabalah. Ini adalah kelanjutan dari nikmat yang Allah berikan tadi. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dulu kamu itu tidak punya ilmu, kemudian Allah memberimu petunjuk. Nah, kalau kamu itu dulunya tidak punya ilmu, hanya tahu ilmu setelah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang kalau ada orang meminta ilmu, bertanya kepadamu tentang ilmu, janganlah kamu usir. Nah, itu yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, bahwa ayat ini muqabalah dengan wa wajadaka dhallan fahada. Maka yang pertama kali masuk dalam firman Allah wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun orang yang meminta-minta janganlah kamu usir. Yang pertama kali masuk ke sini adalah orang yang meminta ilmu. Jika ada orang bertanya, jangan diusir. Nah, maka jawablah pertanyaannya. Jika ada orang meminta untuk diajari, maka jangan diusir. Ajarilah ilmu yang dia minta penjelasannya. Itu berlaku bagi beliau dan kita semuanya para jamaah. Kita mengakui ilmu kita sedikit. Nah, ilmu kita tidak banyak, hanya sedikit. Kita hanya tahu beberapa ayat, hanya pernah membaca beberapa hadis saja. Nah, meskipun demikian jangan bakhil dengan ilmu. Jika ada orang bertanya dan kita tahu jawabannya, jawablah semampu kita. Jika ada orang meminta diajari, maka ajarilah semampu kita. Kita tidak pernah dibebani melebihi kemampuan kita. Nah, apa yang kita mampu, apa yang kita tahu itu yang kita jelaskan. Kita sampaikan kepada orang yang meminta ataupun bertanya. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat ke-10. Walaupun juga masuk dalam ayat ini orang yang meminta harta. Orang minta harta, minta uang, minta harta berupa makanan, orang minta harta berupa pakaian. Orang minta apa saja kepada kita dan kita mampu memberikannya, maka berikanlah. Namun yang lebih penting dari itu adalah orang yang meminta ilmu. Orang mencari ilmu, orang bertanya, orang minta penjelasan, orang klarifikasi, orang seterusnya. Itu perlu kita ajarkan ilmu kepada yang bersangkutan. Sebagaimana ilmu yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah, maka nikmat yang ini yang sangat besar ini pun kita harus berikan kepada orang lain agar dia merasakan nikmatnya menjadi orang yang memiliki ilmu. Begitu pula harta. Harta yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, titipan dari Allah. Maka sebagaimana Allah memberikan harta itu kepada kita dan kita merasa bahagia, maka bahagiakanlah orang-orang lain pula dengan memberikan, berbagi dengan orang yang membutuhkan. Nah, kemudian ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun tentang nikmat-nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Di sini Allah memerintahkan beliau dan memerintahkan kita semuanya untuk banyak menyebut nikmat Allah, menceritakan nikmat Allah dalam rangka untuk bersyukur, bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri ataupun pamer kepada orang lain. Jadi ada sebuah amalan yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini para jamaah, yaitu kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi dalam rangka untuk bersyukur. Maka kita tidak boleh pelit kepada orang. Seringkali kita diberi nikmat oleh Allah,
Tapi kita tidak mau cerita kepada orang lain, khawatir nanti orang akan minta. Naam. Misalnya diberi nikmat harta. Kemarin saya hanya usaha sedikit, ternyata hasilnya banyak. Kita tidak cerita kepada siapa-siapa. Khawatir ada orang yang minta. Naam. Maka buang rasa seperti itu. Jika kita diberi nikmat oleh Allah, ceritakan nikmat itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah, agar orang itu merasakan kebahagiaan yang kita rasakan, sehingga orang itu ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu sama seperti kita, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan bisa jadi yang seperti itu akan memotivasi orang lain dalam kebaikan. Naam. Misalnya kita diberi nikmat oleh Allah. Misalnya sekarang kita diberi nikmat oleh Allah sekarang berupa menyelesaikan pembahasan tafsir surat Ad-Duha. Maka kita bercerita kepada orang, Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini saya sudah selesai mempelajari dengan ringkas tafsir surat Ad-Duha. Itu nikmat dari Allah. Saya dapat ilmu baru, saya dapat maklumat baru. Nah, itu nikmat dari Allah. Kita ceritakan kepada orang dalam rangka untuk bersyukur. Nah, bukan dalam rangka menyombongkan diri. Saya sudah belajar tafsir surat Ad-Duha, kamu belum kan, kamu nggak tahu apa-apa dan seterusnya. Bukan dalam rangka begitu, tapi dalam rangka untuk bersyukur. Alhamdulillah, ternyata saya baru tahu makna ayat ini demikian. Makna ayat sekian dalam surat Ad-Duha demikian. Makna ayat sekian surat Ad-Duha demikian. Saya baru tahu. Alhamdulillah hari ini sudah belajar dan sudah memahami. Alhamdulillah. Kan yang seperti itu bagus. Akhirnya nanti memotivasi orang untuk belajar juga. Setidaknya orang itu akan bertanya. Orang itu akan bertanya setidaknya. Oh, iya ya, kamu sudah belajar barusan. Kalau boleh tahu bagaimana penjelasan ayat kesekian surat Ad-Duha, maka kita sampaikan. Masya Allah. Kita sampaikan, oh ayat itu maksudnya begini, begini, begini. Akhirnya kita sudah belajar dan kita bisa mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Naam. Demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan secara ringkas, secara cepat tafsir surat Ad-Duha. Semoga dengan pelajaran ini kita bisa memahami surat Ad-Duha, sehingga ketika kita membaca surat Ad-Duha dalam salat kita bisa mentadaburi maknanya, menghayatinya, dan semoga dengan itu salat kita pun lebih khusyuk dari yang sudah-sudah. Naam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Atas sangat banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.